Selamat datang kembali di channel Bukan Saran Keuangan. Nah, kali ini kita nggak akan ngomongin soal uang dulu. Kita mau bahas sesuatu yang lagi panas-panasnya, yaitu keraguan Erick Thohir. Sekarang, gue mau coba jadi tukang ramal dadakan, menerawang apa sih yang ada di pikiran Pak Erick Thohir saat ini. Coba bayangin, di saat semua fans timnas lagi harap-harap cemas nunggu siapa yang bakal jadi pelatih kepala timnas Garuda, Pak ET malah kayak hilang di telan bumi, nggak jelas ada di mana. Menurut penerawangan gua, Pak ET lagi ada di persimpangan jalan, lagi galau berat. Di satu sisi, buat menjaga popularitas dan simpati rakyat Indonesia, jalan paling aman ya menarik kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Ini langkah yang paling diinginkan publik. Tapi, di sisi lain, egonya kayaknya gede banget nih. Masa ia harus jilat ludah sendiri? Kan gengsi gitu loh. Mengakui keputusan sebelumnya salah itu berat, apalagi kalau sudah terlanjur diumumkan ke publik. Terus gimana kalau cari alternatif lain? Mau datengin pelatih kelas dunia? Wah, kayaknya kantong lagi nggak mendukung nih. Biayanya kan nggak sedikit. Tapi kalau pilihannya jatuh ke pelatih kelas Tarkam yang sesuai isi kantong, wah, bisa makin hancur nama baik Pak ET. Reputasinya bisa anjlok. Dan ini bisa jadi bumerang buat rencana politiknya di tahun 2029 nanti. Pusing tujuh keliling pasti, gundah gulana. Entah apa yang harus dilakukan. Begini salah, begitu salah. Maju kena, mundur juga kena. Rasanya seperti buah simalakama. Semua rencana indah yang sudah disusun rapi jadi berantakan gara-gara kegagalan eksperimen si bintang laut kemarin. Tapi kok jadi nyalain orang lain, kan Pak ET sendiri yang memilih dan memutuskan. Kalaupun mau menyalahkan, ya salahkan para pembisik di sekelilingnya, kalau memang ada. Tapi pada akhirnya, ini kan salahmu sendiri, ya harusnya kamu tanggung sendiri dong. Kalau memang seorang ksatria, ya bersikaplah seperti ksatria. Tekan egomu sedikit, akui kesalahanmu. Namanya manusia, berbuat salah itu wajar. Justru respons setelah berbuat salah itulah yang membuktikan kita ini ksatria atau pecundang. Jangan takut popularitas bakal turun. Ada contoh bagus dari seorang politisi di Amerika. Dia pernah melakukan kesalahan yang jauh lebih besar dari yang dilakukan Pak ET sekarang. Kesalahan yang fatal. Namun, apa yang dia lakukan? Dia maju ke depan publik dan dengan sikap ksatria mengakui kesalahannya. Hasilnya, di pemilu berikutnya, dukungan untuk dia bukannya turun malah bertambah. Publik menghargai kejujurannya. Nah, kisah nyata ini bisa jadi contoh bagus buat Bang ET untuk juga bersikap ksatria. Mengakui kesalahan itu bukan tanda kelemahan, tapi justru menunjukkan kebesaran jiwa. Semakin lama Bang ET galau, risau, cemas, khawatir, dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan, maka akan semakin terkikis pula popularitasnya. Dan itu artinya, makin hancur juga karir politik yang sudah dibangun. Sudahlah Bang ET, segeralah sadar dari kebimbangan ini. Jalan terbaik untukmu, untuk PSSI dan untuk Timnas Indonesia sudah jelas ada di depan mata. Tinggal dieksekusi saja. Apalagi yang kamu tunggu? Waktu terus berjalan loh. Oke deh, sambil kita sama-sama menunggu keputusan dari Bang ET, kita sudahi dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan komen di bawah. Supaya channel ini bisa makin berkembang dan kita bisa terus diskusi bareng. Thank you, ya.